Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Okay, guys, how are you today? I hope you're fine and okay. How about you, Suni? Are you okay today? Gimana kabarnya sekarang? Record, it's already recorded. Sudah dong. Ayo, Aji, please turn on your camera. Where are you, Aji? Where you left? Ah, okay. The upper person today on the Sunday, 16 October 2021. Okay, class. Now we want to start our study about English lessons. Keep your focus, your eyes, your ear, everything. Okay, and preparing your book, pencils. First, I want to give you some lesson, and after that, you have to listen me until 48 hours. And the second session, you will be I give you some text, and you can give me some question, or we can discuss it. Okay? Okay, class. Today we started. Okay. Now I want to share the model. Okay. Okay. Thank you so much. And please keep silent while I am give you lesson. Okay. Dimulai aja ya belajarnya. Aku buka modulnya dulu ya. Okay, class. Now we are continue in model 6 ya. The title is Thanks, it's helpful. Terima kasih, itu sangat membantu. Actually, I'm not study this module, but it's okay, fine. Okay, in this module we become learning about what should I do? Can I help you? Nah, coba lihat lagi C. Iya kan C. Model 6, good. Oke, unit 1, what should I do? Apa yang harus aku lakukan ya? Di sini ada beberapa teks ya, what should I do? Karena kita belajarnya adalah reading, writing, listening, and speaking, so I have to give you some example. Example for the first is reading, baca. Jadi aku akan baca buat kamu ya. Nanti bisa lah kalau misalnya ada waktu untuk yang sesi kedua, satu-satu aku coba suruh baca ini ya. Are you ready? Ready guys? Okay, should I fix it? Haruskah aku memperbaikinya? First, I have to reading this, then after that I'll be translate ya. So keep your ear. Dini had trouble with her cell phone. The speaker didn't run well. She had a plan to sell it, but she still loved it. She asked her mother, "Mother, what should I do? My cell phone is in trouble. Should I fix it? Or should I sell it? Do you have any suggestion?" Dini asked her mother. "Honey, I think you should fix it. You still love and need it very much. Look it. It's quite pretty. Well, just be patient. I suppose your brother can make it run well again." Her mother said. "That's a good idea, Mom. So where is he? Isn't he going camping for some day?" She said with sad face. Her brother, Baim, was going to Bromo for a week, and it was the last day since he had gone. "Yes, my dear, but this is the last day, and I think he is on going home right now. Why don't you call him? Here's my phone." Then she called Baim to make sure that he was asleep. Baim said to her that he had arrived. What a surprise! She ran to the door and opened the door for him. "Oh, my dear, I'm so happy to see you again. You look so sad. You ought to be cheerful as usual," said Baim. Oke guys, should I fix it? Itu judulnya should I fix it ya. Haruskah aku memperbaikinya gitu ya. Terus di sini Dini had a trouble with her cell phone. Dini itu sedang ada masalah nih sama HP-nya. The speaker didn't run well. Jadi suaranya tuh nggak ada ya. Jadi nggak berfungsi dengan baik. She had a plan to sell it. Jadi she had a plan to sell it. Dia punya rencana untuk apa? Untuk menjualnya.
but she still love it. Tapi dia masih suka sama HP-nya itu. She asks her mother. Dia bertanya sama ibunya, Mother, what should I do? Ibu, apa yang harus aku lakukan? My cell phone is in trouble. Telepon saya sedang ada masalah nih, Ma, gitu. Should I fix it? Haruskah aku memperbaikinya? Or should I sell it? Atau aku harus menjualnya? Do you have any suggestion? Kamu punya saran nggak, Ma? Gitu. Dini asked her mother. Jadi Dini bertanya kepada ibunya. Honey, I think you should fix it. Sayang, kamu harus memperbaikinya. If you still love and need it very much. Nih ya, fix it. Jika kamu masih menyayangi dan membutuhkannya. Look, it's quite pretty well. Lihatlah, masih bagus nih HP-nya kayak gitu. Just be patient. Jadi sabar aja ya. I suppose your brother can make it run well again. Aku menyarankan bahwa kakakmu itu bisa memperbaikinya lagi gitu. Her mother said, ibunya berkata, That's a good idea, Mom. Itu ide bagus sih, Bu. So where is it? Tapi di mana kakak? Gitu maksudnya. Isn't he going camping for some day? Dia sedang pergi camping untuk beberapa hari. She said with sad face. Dia berkata dengan wajah yang sangat sedih. Her brother Baim was going to Bromo for a week. Jadi kakaknya itu bernama Baim ya, sedang pergi ke Gunung Bromo untuk beberapa minggu ya. And it was the last day. Jadi ini hari terakhir nih. Since he had gone, semenjak dia pergi. Yes, my dear. Yes, sayang. But this is the last day and I think he is on going home right now. Tapi ini hari terakhir loh. Kayaknya dia mau pulang nih hari ini gitu kan. Why don't you call him? Kenapa kamu nggak telepon dia aja? Here's my phone. Ini pakai telepon mama gitu maksudnya ya. Then she called Baim to make sure that he was so. Kemudian dia menelpon Baim untuk meyakinkan kalau dia itu akan pulang ya maksudnya. Baim said to her that he had arrived. Wow. Jadi Baim berkata pada saat dia nelpon bahwa dia sudah tiba. What a surprise. Jadi itu adalah sebuah kejutan. She ran to the door. Dia lari ke pintu and opened the door for him. Dan membukakan pintu untuk kakaknya Baim ya. Oh my dear, tuh kata si Baim. Oh sayang, I'm so happy to see you again. Aku sangat bahagia melihat kamu lagi. You look so sad. Kamu kelihatan sedih. You ought to be cheerful as usual, said Baim. Kamu harus terlihat apa ya? Ceria ya, seperti biasanya kata Baim. Okay guys, that is how to reading a text ya. Selain kamu bisa baca teks ini, kamu juga harus memahami artinya. Jadi kalian bisa mendalami isi ceritanya ya. Okay, next. Now it's about what? Oh, masih nyambung tuh ceritanya. She told him what had happened. Dia berkata apa yang terjadi. He said, dia berkata, oh I see, don't worry, it handled it. Oh, aku tahu. Jangan khawatir ya, nanti aku perbaiki ya. Now smile for me, my dear. Sekarang senyum untuk kakak sayang. Then they smiled and laughed together. Kemudian mereka tersenyum dan tertawa bersama ya. Cell phone, untuk sekedar informasi, cell phone itu cellular phone, handphone, mobile phone. Jadi namanya HP itu banyak nih namanya. Bisa panggil cellular phone, cell phone, handphone, or mobile phone. Itu HP ya. Now, do you have any difficult word from that passage? Ada nggak nih kosakata yang belum kalian pahami di teks itu? Bisa ditulis ya, bisa ditulis, nanti bisa ditanyakan kata-kata yang kalian tidak pahami. Tapi di sini juga ada beberapa sih tuh yang diberikan contoh seperti trouble, patient, handle. Terus ada cara bacanya, pronunciation, trouble bacanya gitu, trouble, patient. Suppose, handle. Artinya juga ada di situ ya. Kalau trouble itu masalah, terus fix, perbaiki. Okay, next, now speaking. In this unit is about speaking, berbicara. Berbicara kalau kita sedang offline, maybe I will bikin sebuah percakapan di depan kelas ya, cuman karena kita online, so I think what we can do is only reading ya, reading one by one maybe ya. Jadi paling bisa baca aja nih untuk pelajaran speakingnya ini. Sebenarnya speaking itu
belajar untuk berbicara ya. Jadi lidah kita itu terbiasa ngomong Inggris, bisa lentur-lentur dikit lah lidahnya gitu ya. Now try to practice the dialogue below. Find a friend as your partner. Sekarang coba untuk latihan percakapan di bawah ini. Carilah temanmu sebagai lawan bicara ya. You may consult dictionary or Google to translation to find out the correct pronunciation. Kamu bisa mencari di kamus atau cari di Google Translate untuk mendapatkan artinya dan juga cara pengucapan yang benar tentang apa nih percakapan ini ya. Oke, I give you reading for this example ya. Misalnya dialog 1. Ada kakek, ini ada apa nih ya? Excuse me, I lost my wallet. What should I supposed to do? Permisi, saya kehilangan dompet saya. Apa yang seharusnya saya lakukan? Kata kakeknya nih. Terus kata yang lebih mudanya, oh, I'm sorry to hear that, sir. I think you should go to the police office. Oh, maaf ya, telah mendengar itu. Di sini kan dia bilangnya sir ya, tapi sebenarnya kakek ya, udah tua soalnya kan. I think you should go to the police office. Kayaknya kamu harus pergi ke kantor polisi. Oh, that's right. Thank you, young man. And why don't you go there with me right now, gitu kan? Oh, baiklah. Terima kasih anak muda. Lalu kenapa kamu nggak menemani saya ke sana sekarang ya? Jadi young man and grandpa ya. You're welcome. That's good idea. Okay, I will go with you. You're welcome, sama-sama. Oh, itu ide bagus. Oke, nanti saya temanin kakek ke sana ya. Jadi itu percakapannya ya. Now, next. There are 3 dialogue ya. Now it's about, hello Ani, I heard that you need some money to pay your debts. Halo Ani, aku dengar kamu butuh uang nih untuk bayar tagihanmu ya. Yes, and I'm jobless. What should I do? Do you any suggestion? Ya, dan juga saya pengangguran nih. Apa yang harus saya lakukan? Kamu punya saran nggak? Kata dia. How about being a manager? I need a manager for my new branch in Surabaya. Gimana kalau kamu jadi seorang manajer? Aku butuh manajer nih untuk produk baru saya di Surabaya. Sounds good. Okay, I accept your suggestion. I will be your manager. Thanks a lot. Kedengarannya bagus ya. Oke deh, aku terima nih saran kamu. Aku mau deh jadi manajer gitu kan. Terima kasih banyak. I am sure that you will be able to pay your debt right away. Aku yakin kamu bisa segera membayar tagihan kamu ya gitu. Jadi ini tentang about jobless. Sebenarnya di sini kayaknya sih lebih ke suggestion sentence ya, tentang kalimat saran ya, suggestion. Now in the dialogue 3, you look tired, Nana. What have you done? Kamu terlihat sangat lelah, Nana. Apa yang sedang kamu lakukan gitu? Kamu habis ngelakuin apa? Kata dia. Terus kata ceweknya, I have so many work to do and I need to take a rest. Do you have any suggestion for me? Itu. Di sini sebenarnya semua percakapannya itu menjelaskan tentang sebuah kalimat yang mengandung arti apa? Suggestion. Suggestion itu menyarankan sesuatu ya. Aku punya banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku kayaknya butuh istirahat nih. Kamu punya saran gak untuk aku gitu kan? How about going to a new Japanese restaurant? Gimana kamu pergi ke restoran Jepang? I think it's not a good idea. I don't like Japanese food. Kayaknya nggak bagus tuh idenya. Aku tidak suka makanan Jepang, kata dia. Oh, I'm sorry. Maybe another restaurant. Oh, maaf deh kalau gitu. Gimana kalau restoran yang lain gitu ya? Okay, exercise 2 is it about exercise will be talk later, okay? Now, cuman sebagai informasi aja nih, find your information ya. Ya kan, di sini itu tadi dari dialog 1, 2, 3 dan juga ada teks panjang yang tadi itu adalah menerangkan tentang suggestion ya. Memberikan saran atau nasihat ya. Suggestion is an idea about what someone should do or how someone should behave. Jadi suggestion itu apa? Kalimat nasihat atau menyarankan sesuatu adalah apa ya? Ide
adalah ide seseorang tentang apa yang harus dilakukan ataupun bagaimana seseorang itu harus berperilaku ya. Jadi suggestion itu kayak gitu. If you make a suggestion, jika kita membuat kalimat saran, menyarankan gitu ya, atau menasihati, itu artinya it's mean that we mention a possible course of action to someone. Jadi kita itu artinya apa? Menyebutkan kemungkinan yang harus dilakukan oleh seseorang ya, kemungkinan, possibility. Terus beside the expression above, berdasarkan ekspresi di atas, ada beberapa cara untuk mengungkapkan suggestion. Misalnya, there are some way to ask to above suggestion. Misalnya, ask how to ask, to give response and suggestion ya. Di sini asking suggestion, giving suggestion, responses. Asking suggestion memberikan apa? Nasihat. Misalnya kalimatnya apa? What should I do for her? Apa yang harus dilakukan untuk dia? You should buy this car. Itu sarannya misalnya kamu harus membeli mobil ini. Jawabannya apa? Responsesnya oke, bisa bilang you alright, bisa bilang I agree with you. Itu bebas ya. Sesuai kamu aja mau menanggapi dari saran itu apa. I think so. Thanks. Sounds great. That's a good idea. I don't think it's good gitu. Gimana kalau should she come to the party? Gimana kalau dia datang ke pesta? Sarannya gimana? No, she doesn't. Dia jangan datang gitu misalnya. She should not come to the party. Dia nggak boleh datang ke pesta. Nggak tahu nih alasannya apa ya. Responsesnya bisa I disagree with you. Aku setuju dengan kamu. Gimana kalau misalnya do you think they ought to call the boss? The boss. Gimana kalau kita telepon bos nih? Sarannya, yes, he ought to call the boss. Ya, kamu seharusnya telepon bos. Atau jawabnya apa lagi? Kasih sarannya gimana sarannya? You ought to have a picnic. Kamu harus pergi piknik. Terus bisa jawab apa juga? I think so ya. Untuk asking suggestion misalnya, do you have any suggestion for me? Kamu punya saran gak untuk aku? Giving suggestionnya, you ought to have a picnic. Oh, yang ini you have to. Oh, picnic itu yang buat di bawah ya. Kamu harus pergi piknik. Why not take a sleep? Gimana kamu? Kenapa kamu nggak tidur gitu? Why don't we read a book? Kenapa kita nggak baca buku ini? And any idea? Asking suggestion bisa juga ngomongnya dengan kata any idea. Ada ide nggak gitu? Terus giving suggestionnya, kalimat nasihatnya apa? What about cooking some food with grandma? Gimana kalau masak beberapa makanan dengan nenek? Kalau enggak, let's take a rest. Ayo kita istirahat. We could go to Bromo. Kita bisa pergi ke Bromo. And responsesnya bisa bilang I don't think it's a good idea. Aku tidak berpikir kalau ini ide yang bagus. Ataupun bisa jawabnya kalau yang I don't think it's good idea itu merupakan responses negatif ya, negatif. Jadi kalau yang positifnya bisa bilang I agree with you, I think so, thanks, it sounds great, that is a good idea. Nah, tapi kalau yang responsesnya berupa misalnya I disagree with you, itu berarti dia nggak setuju ya. I disagree with you, dia nggak setuju. Atau di sini yang tidak setuju responsif negatifnya I don't think it's a good idea. Aku nggak berpikir kalau itu ide yang bagus. Jadi itu merupakan responses yang negatif. Okay, now generally we use some term and pattern to give suggestion ya. Biasanya kita menggunakan beberapa bentuk dan pola untuk mengungkapkan nasihat itu ya. Such as, seperti apa sih? Biasanya menggunakan ungkapan atau pola seperti should. Ada kata-kata should-nya. Suggestion, pokoknya ciri-ciri kalimat suggestion itu ada kata should, ought to, why not, why don't, how about, what about, let's, and could. Ya. Di sini dibahas satu-satu nih. Should itu seharusnya ya. Polanya misalnya kita pakai positif, bentuk positifnya misalnya apa? Should, misalnya subject plus should itu wajib ya. Plus verb one itu kata kerja pertama, objeknya apa, adjektifnya apa. Objek itu kata benda, adjektif itu kata sifat ya. Jadi subject plus should plus verb one plus object plus adjektif. Contohnya di sini misalnya
You should buy this car. Kamu harus membeli mobil ini. Atau you should come to my house every day. Kamu harus datang ke rumahku setiap hari. Kalau kita masukin ke dalam rumus untuk contoh pertama, you itu termasuk subjek ya. Should itu udah rumus, jadi harus pakai should. Abis subjek itu pasti should. Jadi karena subjeknya you plus should jadi you should ya. Terus buy itu merupakan verb one, kata kerja pertama ya, buy. Nah, the car itu this car itu apa? This itu dia cuman yang kita udah dibahas sebelumnya, dia itu penunjuk this pronouns ya, dia itu pronouns maksudnya. Car-nya itu adalah objek. Jadi bisa plus objek, bisa plus adjektif. Objek itu kata benda, adjektif itu kata sifat. Jadi di sini pakainya objeknya car ya. You should buy the car. You subject, should itu rumus, buy itu verb one, car itu objek. How about the second sentence? Kalau kalimat yang kedua tuh gimana? You itu subject, should itu rumus, come itu verb one ya. Kata kerja pertama itu come. Terus my house itu objektif, everyday itu keterangan, complement itu mah ya. Nggak apa-apa kita pakai keterangan, boleh saja ya. Terus gunakan a verb if it is necessary. Di sini ada poin khusus ya. Use the verb if it is necessary. Jadi pakai apa namanya? Pakai kalimat kata sifat jika dimungkinkan ya. Ini kayaknya kita udah mulai habis nih ya, padahal baru mulai. Now, negative form, bentuk negatifnya gimana? Ada subject, should not, verb one, object, verb ya. Di rumusnya ini ngikutin aja rumus-rumusnya kayak gini ya. Pokoknya subject, should not. Jadi kalau negatif dari should tambahin not aja, kesananya sama aja ya. Gimana kalau interrogative form, bentuk kalimat tanya? Bentuk kalimat tanya ya should plus subject verb I. Jadi shouldnya di depan, subject di tengah, kata kerjanya di belakang. Misalnya should she come to the party? Harus nggak dia datang ke pesta, kayak gitu ya. Gimana kalau misalnya pakai O2? Jadi di sini semua yang tadi disebutkan di atas ada negatif, positif, ada kalimat negatif, positif sama kalimat tanyanya. Ya, jadi yang berbeda itu apa? Dari subjeknya itu kalian rubah aja. Kalau misalnya pakai rumus should, ya should-nya aja dirubah jadi O2, sama semuanya rumusnya sama. Tinggal ngerubah O2 sama should-nya aja ya. Oke, skip ya. Seperti yang aku bilang tadi, tinggal ganti itunya aja, depannya aja ya. Sekarang pakai why not. Kalau misalnya kalimat negatif, why not-nya di depan, verb one plus objek ya. Kalau misalnya kalimat tanya pakai why not ya why don't. Negatif berarti ini negatif, ini positif. Kalimat tanya juga nih. Kalimat tanya yang negatif setelah why pakai don't plus subjek plus verb one objek ya. Terus pakai how about juga sama. Ini ada rumusnya how about, tapi dia pakai verb plus ing. Kata kerjanya ditambahin ing plus objek. Contohnya how about fishing. Jadi semua kalimat yang mengandung how about, kalian kata kerjanya itu ditambahin ing ya, verb ing, verb plus ing plus objek. Gimana kalau misalnya pakai what about juga sama, verb plus ing ya. Jadi kalimat yang berupa kalimat tanya tambahin ing aja ya, kata kerjanya ditambahin ing. Kemudian pakai let's. Kalau let's enggak nih, let's verb object. Jadi let's langsung kata kerja langsung objek ya. Jadi dia enggak tambahin verbnya, itu enggak ditambahin ing. Could juga begitu sama. Subject could verb one plus objek ya, seperti udah dijelasin kan. Tadi subjek itu mana, verb itu yang mana, objek juga yang mana. Kan udah tahu. Sama seperti bahasa Indonesia aja, ada subjek, predikat, ada objek ya. Okay, for more information you can reading this by yourself ya. Because I'm in a hurry. Now, di sini those are some expression to suggest something. Now, how to respond them? Di sini ada beberapa kalimat, misalnya ada kalimat positif respon dan negatif respon. Jadi jawabannya apa sih gitu dari semua rumus-rumus tadi gitu ya. You may learn this expression to respond suggestion.
Jadi kamu boleh nih pakai beberapa ekspresi di sini yang berbentuk kalimat negatif ataupun positif ya untuk menjawab dari respon-respon tadi yang udah dijelasin tadi ya. Kalau yang positif responnya misalnya you are right, thanks, I agree with you, I think so, thanks, it sounds great, that's good idea. Lalu kalimat negatifnya apa? I'm not sure, sorry, I disagree with you. Ya. Terus I don't think so, no I don't like it, I had a prefer to get another, I don't think it is a good idea. Okay guys, that is enough for the what is this listening ya. Now is talking unit 3, activity 3 is about listening, tentang mendengarkan ya. Di sini tuh lihat ada channel 1, channel 2 itu sebenarnya record something recorded. Jadi kayak ada yang di record terus saya kasih ke kalian gitu. Cuman because this is online so I cannot explain this more deeply ya. Just skip okay for this. Writing, how about writing? Kayaknya kalau untuk writing kita masih bisa ya. Jadi maybe I will give you some text about this text and you writing on your book ya. Mungkin aku bisa kasih tugas ini buat kalian nanti tulis di buku gitu ya. Yang penting kalian menulis English ya. Giving suggestion can be in writing form. Jadi memberikan kalimat saran itu bisa juga berupa tulisan. Misalnya kayak ngasih sarannya itu lewat tulisan gitu di secari kertas gitu. Mungkin dia kalau mau ngomong agak malu-malu jadi dia nulis aja lah, aku ngasih saran ke dianya gitu, bisa ya. Here is an example of letter of giving suggestion. Jadi ini contoh ngasih saran tapi dia ngasih sarannya itu berupa tulisan. Misal, dear my beloved son, no career is more or less important. It takes different people to set in motivation and machinery of life. I took your interest lay in the field of making. Aku baca sedikit aja ya soalnya kita kan buru-buru ya. No career is more or less important. Nggak ada karir yang tidak penting atau lebih penting ya. It takes different people, itu tergantung orangnya. To set in motion, untuk di-set di dalam pikiran dia gimana the machinery of the life. Sangat berharganya kehidupan gitu ya. Jadi karir apa aja itu sebenarnya sama pentingnya, tergantung dari pemikiran kita ya. Gimana kita ngejalaninnya kayak gitu. Jadi ini kayaknya seorang ibu buat anaknya, kali mungkin anaknya sedang kebingungan dalam sebuah pekerjaan, mungkin pekerjaannya optionnya banyak jadi dia bingung gitu, minta saran mamanya dan mamanya memberikan saran lewat tulisan ya kayak gini. Oke, kalian bisa lanjutin aja bacanya ya sendiri because it's just only about reading and understood about the meaning ya. Terus nah di sini kita bisa pakai apa aja nih untuk nulis apa. Ini termasuk exercise ya, nanti aja. Lanjut saja ke unit 2 ya. Can I help you? Bisakah aku menolongmu? Reading, about reading too. Can I help you ya? Okay. I think you can read it by yourself ya, ini baca aja sendiri ya. Terus paling suruh cari kata-kata yang susah kayak gitu ya. Terus speaking itu kayak tadi berbicara. Jadi apa sih? Can I help you itu bisa membantu orang itu bisa by reading misalnya. Ada teks di sini nih, teks yang can I help you itu isinya itu bisa nggak bisa adakah yang bisa aku bantu untuk kamu gitu, maksudnya di dalam teks ini pasti isinya tentang itu ya. Terus bisa juga diungkapkan dengan kata ucapan, misalnya hey Nina, you look upset, can I help you gitu kan ya kan, apa yang bisa aku lakukan untukmu. Hey Zul, that will be great. Hai Zul, itu akan terdengar sangat bagus. Thanks, terima kasih. I need a cup of tea, aku butuh secangkir kopi. A cup of tea, aku butuh secangkir teh, please gitu ya. Terus hello Ira, may I help you? Ini dialog duanya. Halo Ira, apa yang bisa aku bantu? The books look so heavy for you, bukunya terlihat berat sekali. Terus kata Ira apa? No thanks, it's okay. Oh nggak apa-apa kok, berarti dia masih bisa bawa kali ya. Jadi ditolak tuh, no thanks. Jadi ini penolakannya, no thanks, it's okay, no I'm fine gitu ya. Kemudian welcome to our restaurant, can I get you a cup of coffee? Selamat datang di restoran kami. Bisakah aku menyiapkan secangkir kopi untukmu? Terus kata yang datang tamunya, sure, that will be great. Tentu saja, itu akan terlihat bagus, terima kasih gitu ya. Nah, sure, that should be great, thanks itu merupakan pasti
positif, responsif ya. Oke, next about reading, about listening now. Listening is seperti yang aku jelasin ya. Di sini aku baca aja penggalan kutipannya. This activity invite you to watch some channel discussing about ordering in English. Jadi pada kegiatan ini nih akan menawarkan atau mengundang kamu untuk menonton beberapa channel yang menjelaskan tentang diskusi offering, penawaran dalam bahasa Inggris ya gitu ya. Jadi kayak ada videonya dan kalian dengerin gitu percakapan di dalam video itu apa. By watching this channel, dengan mendengarkan channel ini, you can learn how to pronounce some expression. Kamu bisa mempelajari gimana cara pronounce itu mengungkapkan ekspresinya ya di dalam bahasa Inggris, so that you can pronounce them as well. Pronounce itu cara pengucapan ya. Every word in English you can spell it well with the pronunciation ya. Terus apa lagi, next aja ya guys. Nah sekarang kita berbicara tentang nih, talking about an over usually give or taken over in our daily life. Jadi berbicara tentang kalimat penawaran, we usually give or taken over in our daily life. Jadi kita biasanya memberikan penawaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tadi bahasan pertamanya adalah about suggestion. Now the second is about offering, menawarkan ya. Now we changing the topic, it's about offering. Now is about reinforcements. There are number of words or phrases which one we can use to make a suggestion. Jadi ada beberapa frase di sini untuk mengungkapkan suggestion ya. Kita bisa menggunakan should, ought to, why not, why don't, how about, what about, let's, could. Di sini ada beberapa bentuk rumusnya ya, kalian bisa pahami aja. Misalnya kalau should berarti subject plus should, verb 1, object plus adverb. Ya selanjutnya begitu ya, sama. Ought to juga sama, subject plus ought to plus verb 1, object and verb. Kalau why not, di sini why not, verb 1 plus object ya. Terus untuk yang how about, kata kerjanya ditambahkan dengan ing ya. How about plus verb, verbnya kata kerjanya ditambahin ing. Begitu juga dengan what about. What about di sini plus kata kerja ditambah dengan ing ya. Terus yang kedua, there are some expression in offering something and responding it. Jadi ada beberapa ekspresi untuk mengungkapkan penawaran tentang sesuatu dan juga jawabannya. You can follow this pattern. Kamu bisa mengikuti pola ini ya. Misalnya offering, kalimat offeringnya itu kayak mana? Can I help you? Bisa nggak apa yang bisa aku bantu untuk kamu gitu kan? May I help you? Apa yang bisa aku bantu? What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Can I get you plus noun? Can I get you your book misalnya? Nounnya misalnya book, kata bendanya book misalnya ya. Bisakah aku mendapatkan bukumu gitu ya? What you like plus noun. What you like plus noun. Jadi apa yang kamu suka, yang disukanya apa? Misalnya what do you like? A fruit, apa kamu suka buah gitu. Jadi nounnya itu fruit. Contoh di sini ya, noun itu bisa diganti dengan apa aja. Soalnya noun itu adalah kata benda ya. Would you like me to get you plus noun. Would you like me to get you, mau nggak kamu mau aku ngelakuin ini, misalnya ngelakuin apa, misalnya plus noun ya. May I offer you, aku menawarkan kamu untuk apa gitu kan. Nah, bagaimana dengan responsisnya? Responsisnya ini ada jawabannya. Accepting, penerimaan, berarti kan kalimatnya positif. Dan declining itu penolakan, berarti kalimatnya negatif ya. Responsis yang accepting misalnya apa? Penerimaan yang berarti kalimatnya positif, seperti thanks, terima kasih, thank you, terima kasih banyak, sure, take me bla 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 please gitu. Misalnya sure, take me home, tolong gitu, please. Jadi kata bendanya home ya, rumah, bawa, tentu saja tolong bawa aku ke rumah ya, tolong gitu misalnya. Nah jawabannya yang positif misalnya thanks, tapi kalau yang declining, penolakannya gimana? No thanks, tidak terima kasih. Apalagi misalnya that will be nice, wah akan kelihatan menarik sekali nih gitu kan. Nah kalimat penolakannya gimana? That's very kind, itu bagus sih, tapi di sini dia ada kalimat negatifnya di belakangnya. Unfortunately, sayangnya
sayangnya ngomong apa, misalnya unfortunately I have to ride my own bike, misalnya aku harus ngendarain sepeda motor aku sendiri gitu misalnya ya. Jadi kalimat yang mengikutinya frasenya itu nanti berupa kalimat negatif ya, karena ini berupa kalimat declining, penolakan. Kemudian untuk yang accepting apalagi? Yes, I'd like some, ya aku suka beberapa. Tapi kalau yang decliningnya gimana? I'd like to, aku suka sih, tapi gitu kan, but plus frase di sini pasti negatif ya, karena di sini berupa kalimat penolakan. I'd like to, aku suka juga, but tetapi, misalnya I didn't want to the red one, misalnya aku nggak mau yang merah itu, jadi masih ada tetapinya ya, masih ada tetapinya ataupun alasan yang berupa kalimat negatif ya, itu berupa responses declining ya. Kemudian apalagi? Yes, I'd love to, ya aku suka sekali. Untuk yang accepting, decliningnya apa? Thanks a lot, but masih ada alasannya, frase apa gitu. Frasenya ini pasti kita harus bikin dalam bentuk kalimat negatif ya. Thanks a lot, terima kasih banyak. Tetapi misalnya frase negatifnya apa? Tetapi I'd like to walk alone gitu misalnya, tapi aku lebih suka jalan sendiri kayak gitu ya. Terus apalagi accepting? Of course, thanks. Tentu saja, terima kasih. Kalimat negatifnya, decliningnya gimana? No, thanks. Oke. The last one is sure. Sure, thanks. Sure itu apa? Tentu. Tentu saja. Kemudian terima kasih. Itu untuk yang accepting. Tapi untuk decliningnya apa? No, thanks. Tidak, terima kasih ya. Oke guys, that is all for the lesson I give you today. Is we are only talking about model 6 yeah, so the other one you can reading by yourself. Now I have to end. Okay guys, okay, can you turn on your camera because I have to recording. Ya Suni, nyalain kameranya dulu. The person still there, siapa aja yang masih di sini? Suni, thank you so much for watching me ya, for the apa? Sejun give the material ya. Selain Suni siapa lagi? Tadi ada Aji, kayaknya Aji udah pergi ya. Ajinya, udah nggak ada. Ada. Okay. Thank you so much for still with me ya. Now we are in the two season about what? Give the text and asking and giving ya. Asking, kalian bisa bertanya and I give you the answer ya.